Dikisahkan, ada seorang pria yang berprofesi sebagai mekanik mobil dan dia bernama Robbie Reyes. Pada suatu malam, Robbie ingin ikut balapan mobil liar karena uang yang didapatkan dari sana cukup lumayan. Robbie Reyes kemudian secara diam-diam meminjam mobil dari pamannya yang bernama Eli Morrow. Dia kemudian secara diam-diam keluar dari garasi dan dia dikagetkan dengan kedatangan sang adik yang memergokinya. Bang, mau ngapain? Kok ngambil mobil paman gak bilang-bilang? Nah, di sini Robbie malah menawarkan kepada adiknya yang bernama Gabe supaya dia ikut balapan liar. Si adik awalnya menolak karena dia masih ada PR dan tugas-tugas sekolah yang lain. Tapi abangnya tetap ngajakin. Ayolah, sekali-kali dek, gak bosan emang nugas mulu. Ntar sekalian kita refreshing plus gua kasih duit buat top up FF deh. Karena dibujuk oleh abangnya, si adik kemudian nurut aja. Dan keduanya menuju ke lokasi yang sering digunakan untuk balapan liar. Sesampainya di jalan raya, keduanya ngobrol-ngobrol singkat dan saling bercanda. Ya selayaknya abang adek lah. Tapi tanpa diduga, ada sekelompok geng yang menghentikan mobil mereka. Robbie yang tidak mengenal mereka kemudian memencet klaksonnya supaya mereka menyingkir. Tapi orang-orang itu malah melemparkan molotov dan membakar bagian depan mobilnya. Robbie kemudian melarikan diri, tapi orang-orang itu mengejar dan menembaki mereka secara beruntun. Orang-orang ini rupanya adalah musuh dari paman Robbie yang bernama Eli Morrow tadi. Mereka mengira yang membawa mobil itu adalah Eli sendiri. Makanya mereka menembaki mobil itu padahal salah sasaran. Di sini sang adik tewas mengenaskan dan Robbie terlempar keluar dari mobil sampai terjatuh di jalanan. Di antara hidup dan mati, Robbie kemudian memohon kepada Tuhan, memohon kepada semesta, kepada siapapun yang mau mendengarkan doanya agar sang adik bisa hidup kembali. Karena kerasnya kecelakaan yang dialami, Robbie juga ikut meninggal setelah beberapa saat. Di dalam kegelapan, Robbie mendengar ada suara misterius yang menawarinya kesempatan kedua. Suara itu menawarkan kepada Robbie apakah dia mau membalaskan dendam kepada mereka yang membunuh adiknya. Apakah dia mau membalaskan dendam atas kematiannya sendiri? Robbie kemudian langsung menjawab, "Yes, more than anything, yes." Saat kemudian, dia hidup kembali. Sosok misterius itu kemudian menghampiri Gabe dan memindahkannya dari mobil yang terbakar api ke lokasi yang lebih aman. Orang itu kemudian menghampiri Robbie dan akhirnya terlihat sosok itu adalah Johnny Blaze. Dia kemudian menyentuh Robbie dan mentransferkan kekuatan dari Spirit of Vengeance. Dan seketika, Robbie menjadi Ghost Rider yang siap membalaskan dendamnya. Setelah mendapatkan kekuatan Ghost Rider, Robbie Reyes kemudian menggunakan kekuatan itu untuk melacak dan membalas dendam kepada orang-orang yang dianggapnya bersalah dan pantas mati. Kemudian kabar Ghost Rider ini menjadi viral dan membuat Ghost Rider menjadi simbol yang ditakuti di kota Los Angeles. Bahkan kisahnya juga diceritakan dalam lukisan mural yang ada di dinding. Nah, jika kalian sudah menyaksikan Agent of S.H.I.E.L.D. Season 4, maka kalian pasti akan tahu Robbie Reyes mendapatkan porsi besar di serial tersebut. Dia sempat melawan Quake alias Daisy yang saat itu sedang melakukan misi diam-diam untuk memantau geng teroris bernama Watchdog. Dan di sana dia menemukan Ghost Rider yang membunuh anggota Watchdog. Karena misinya terganggu, maka Daisy bertarung melawan Robbie. S.H.I.E.L.D. juga pernah menangkap Robbie yang saat itu pingsan setelah menabrak Quinjet dalam mode penyamaran dengan cukup keras. Dia kemudian dibawa ke dalam markas S.H.I.E.L.D. karena perbuatan main hakimnya sendiri yang sering dilakukannya saat membunuh musuh-musuhnya. Di sini Robbie bisa melarikan diri dari penjara khusus, padahal penjahat sekelas Abomination pun tidak bisa menghancurkan penjara tersebut. Setelah itu, Robbie kemudian memilih bersekutu dengan Quake dan S.H.I.E.L.D.
dia membantu membunuh satu persatu peneliti yang berubah menjadi hantu setelah menggunakan buku bernama Darkhold. Dia juga membantu SHIELD dalam memburu Hellfire, seorang Inhuman berkekuatan api yang berkhianat dari SHIELD dan memilih bergabung bersama Watchdog. Di sini Robin menyita rantai besi yang biasa digunakan oleh Hellfire sebagai senjata dan menggunakannya untuk senjatanya sendiri. Dia juga pernah membantu mengalahkan robot manusia buatan bernama Aida yang super menjengkelkan karena dia adalah robot berintelijensi tinggi yang mampu menciptakan mimpi buatan berisikan dunia yang paling kita inginkan. Mirip seperti yang dilakukan Madara dengan Mugen Tsukuyomi-nya. Serta yang paling tidak terduga, musuh utama Robby ternyata adalah pamannya sendiri yang sudah menyebabkan kekacauan. Dan dia merubah para peneliti menjadi hantu dengan buku Darkhold. Di ending serial ini, Robby menyeret pamannya dan membawanya ke dimensi lain untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Serial Ghost Rider sendiri niatnya akan dibuat dan tayang di Hulu, tapi dibatalkan oleh Marvel Studios. Sepertinya mereka melihat peluang besar dari karakter ini untuk difilmkan daripada dibuatkan serial. Nah, bagaimana pendapat kalian dengan kisah dari Ghost Rider versi Robby Reyes ini? Apakah menarik atau kurang menarik? Silahkan tulis pendapat kalian di bawah. Like video ini kalau menurut kalian video ini informatif. Jangan lupa subscribe buat yang belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya. That's not possible. Robbie, look at me! Stop! Robbie! Get me out of here.